Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berkumpul Bapak Ibu pada kesempatan ini untuk melaksanakan program ACMS kita di bulan Mei, dan kali ini programnya adalah Culture Booster untuk bulan Mei 2026. Adapun topik atau tema Culture Booster kita pada bulan Mei ini adalah ECL atau Expect Credit Loss. Kita harus tahu dulu apa itu ECL, Expect Credit Loss ini. Adalah estimasi potensi kerugian yang mungkin dialami perusahaan akibat risiko gagal bayar atau default atau keterlambatan pembayaran dari pelanggan atau debitur. Nah, dalam operasional bisnis seperti PTPN atau Perkebunan Nusantara ini, ECL biasanya diterapkan dalam pelaporan keuangan terkait piutang usaha. Misalnya penjualan tandan buah segar, kelapa sawit, karet, atau gula kepada pihak ketiga. Nah, itulah kira-kira ya Bapak Ibu mengenai ECL ini. Adapun inti konsep ECL di perusahaan, yang pertama adalah berbasis ekspektasi, di mana konsep ini memperkirakan kerugian sebelum peristiwa gagal bayar benar-benar terjadi. Yang kedua, proaktif. Perusahaan harus memperhitungkan risiko sejak awal transaksi, berbeda dengan metode lama yang hanya mencatat kerugian setelah piutang tersebut macet. Yang ketiga, forward looking. Perhitungan tidak hanya melihat sejarah masa lalu, tetapi juga memproyeksikan kondisi ekonomi masa depan, seperti proyeksi inflasi atau harga komoditas. Nah, hubungannya dengan standar akuntansi atau PSAK 71 adalah sebagai BUMN dan entitas besar, PTPN wajib mematuhi standar pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 71. Yang pertama adalah perusahaan harus mencatat CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Yang kedua, jumlah CKPN ini dihitung menggunakan metode ECL. Dan ketiga, CKPN akan menjadi beban atau pengurang dalam laporan laba rugi, sekaligus mengurangi nilai piutang bersih di neraca. Komponen utama perhitungan ECL adalah untuk menghitung nilai ECL secara akurat, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah PD atau Probability of Default, probabilitas atau kemungkinan debitur gagal membayar utangnya. Yang kedua, LGD atau Loss Given Default, yaitu persentase kerugian yang ditanggung jika debitur benar-benar gagal bayar. Yang ketiga, EAD, Exposure at Default, yaitu perkiraan jumlah tagihan atau piutang pada saat debitur jatuh tempo dan gagal bayar. Sebagai informasi, bagi perusahaan penerapan metode PSAK 71 sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan, transparansi, dan tata kelola yang baik dengan mencerminkan risiko kredit secara lebih realistis. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan mengenai Culture Booster kita dengan tema ECL atau Expect Credit Loss ini. Dan akhirnya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.